Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam Morning Spirit. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari baru ini. Kami sudah bangun dengan kesehatan yang prima. Kini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengar dan simpan. Amsal 1 ayat 8 sampai dengan 9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Pada umumnya, orang tua selalu mendidik anak-anak mereka tentang berbagai hal yang baik. Tujuannya agar setiap anak yang mendengar dapat menjalankan pengajaran, didikan itu dengan taat, agar kehidupan si anak dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai cita-citanya. Saya ingat ayah mengajar kami untuk memulai pagi dengan membaca firman dan berdoa. Sementara dari ibu, saya mengingat ajaran untuk tidak mudah menyerah, serta untuk belajar sampai tingkat yang tertinggi yang dapat saya capai. Dalam firman Tuhan tadi, Raja Salomo menegaskan agar setiap orang mendengar, menyimpan, atau tidak menyia-nyiakan ajaran orang tua kita. Penegasan mempunyai beberapa arti. Pertama, ketika kita mendengar dan menyimpan ajaran orang tua, berarti kita mempunyai bekal untuk hidup dalam dunia ini. Apalagi pengajaran, didikan orang tua selalu berdasar pada firman Tuhan. Berarti kita telah memiliki benteng dalam menangkis serangan dan jebakan dari si setan. Sebab dalam dunia ini banyak sekali hal yang bertentangan dengan ajaran moral, etika, bahkan firman Tuhan. Kedua, jika kita mendengar dan menyimpan ajaran orang tua, berarti kita mencintai, mematuhi, menghargai, dan menghormati orang tua kita. Bukankah hukum Taurat kelima menyebutkan agar kita harus menghormati ayah dan ibu kita? Maka ketika mendengar, menyimpan ajaran orang tua kita, berarti kita sadar mereka melakukan itu karena mereka mencintai kita dengan sungguh-sungguh. Selain itu, kita menghargai mereka sebagai orang tua yang peduli kepada kita sebagai anak mereka. Kepedulian mereka harus kita hargai. Tindakan yang kita lakukan juga berarti kita mematuhi mereka sebagai orang yang memiliki otoritas dalam hidup ini. Otoritas yang mereka miliki bukan saja mereka peroleh dari lingkup adat, tetapi mereka dapatkan dari Tuhan. Karena Tuhan menitipkan kita sebagai anak kepada orang tua kita. Sekaligus itu juga berarti menghormati mereka sebagai wakil Tuhan bagi kita di dunia ini. Sebab itu, sikap kita dalam menyimpan dan mendengar ajaran orang tua, Alkitab sebut sebagai karangan bunga di kepala. Atau dalam bahasa Inggris disebut juga ornament of grace, perhiasan penuh rahmat. Juga disebut sebagai kalung pada leher. Bagi saya, karangan bunga di kepala
dan kalung di leher adalah penghargaan yang dimiliki oleh seseorang yang menghormati, mencintai, menghargai, dan mematuhi orang tua mereka. Karena di luaran sana banyak sekali anak yang membenci orang tua, tidak memiliki hubungan harmonis dengan orang tua, tidak mau memaafkan orang tuanya, seakan-akan mereka tidak mempedulikan orang tuanya. Dan kalung itu menunjukkan mereka berbeda. Mereka seperti seorang pemenang dalam suatu pertandingan, yaitu dalam suatu relasi antara anak dan orang tua. Sementara banyak anak yang jatuh dalam berbagai pelanggaran hukum atau dosa karena sudah tidak lagi mempedulikan, melaksanakan pendidikan yang mereka terima dari orang tua mereka. Dan di pagi ini, saya ingin mengajak semua pendengar untuk kita mengingat semua pengajaran kedua orang tua kita sekaligus melaksanakan dalam hidup kita. Dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang mengasihi orang tua kita. Sekaligus kita terhindar dari perilaku yang menyesatkan yang diajarkan dunia ini. Dan bagi orang tua, agar terus-menerus mengajar dan memberi teladan bagi anak-anak di bawah otoritas firman Tuhan, serta mendoakan mereka selalu agar mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan menang atas godaan setan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami sudah belajar sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami siap untuk patuh dan taat dalam menjalankan firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun dan memberkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.